Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan kerasnya yang diucapkan oleh Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Gimana? Hidung jambu masih nyinyir. Mau buka-buka bilang yang namanya masa lalu Puji. Iya, inilah dia Gimana? Bu Widya Apa ya, kabar? saudara-saudara, dengan khasnya Masih mau nyenggol Puji? kritikan kerasnya Iya. yang Bilang dapat kita saksikan Puji, seperti video ya, berikut ini. bahagia nggak jelas. Kalau gua mah jelas-jelas di sini udah punya suami. Dong Jambo. Ya, lo kalau mau tahu, lu tuh bukan keluarga bahagia. Lu tuh bekas keluarga broken home. Gara-gara asah-asah keris, ritual asik-asik, ya, mak lo di Padepokan sama Gatot Brajamusti itu dulu, ya, jadi viral. Lu mah nggak tahu apa-apa, Dong Jambu, ya. Lu nggak tahu apa-apa. Lu masih kecil. Kakak lu Zahwa juga masih kecil dulu, ya. Geger lo se-Indonesia kalau lo mau tahu. Buka, mudah-mudahan itu dibuka semua orang situ. Jangan lupa ya buat fansnya, kalau si Hidung Jambu itu nyinyirin lagi masalah Puji, keluarga Puji, ya tak gua. Biar gua goreng dia. Jadikan kambing guling lu sekalian. Ya. Habis gua ya tampolin yang namanya si betina sarap itu. Ini satu lagi yang belum kelar nih. Jangan lupa ya guys, se-Indonesia, kalau dia nyinyir lagi jangan lupa tag gua biar buka semua itu keluarga broken home. Sosok bahagia, bilang Puji nggak jelas bahagia, gue jelas di sini punya suami udah bahagia. Yo, lu tuh ya keluarga broken home. Lu mau tahu cerai berai gara-gara sah-sah keris, ritual enak-enak di sana. Jangan lupa. Apa kabar itu? Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas yang hal penting juga, saudara-saudara, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri batal menyambangi KPK terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Itu sebagai tersangka ya dalam kasus suap komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Menurut Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, penetapan tersangka Hasto Kristianto cukup dihadapi dengan kader-kader dan tim hukum. Cukup kami kader-kader bersama tim hukum yang hadapi, kata Roni dalam keterangannya pada beberapa awak media di sana ya, saudara-saudara, pada Kamis 26 Desember 2024. Nah, lalu menurut Roni, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Hasto Kristianto adalah keputusan mengada-ngada. Oleh karena itu, kata Roni, kader PDIP dan tim hukum akan melawan secara hukum. Penetapan tersangka ini mengada-ngada dan akan kami lawan secara hukum, kata Roni. Roni menyampaikan saat ini DPP PDIP tengah menyiapkan tim hukum untuk bisa memberikan pendampingan yang optimal kepada Hasto Kristianto. Kami sedang menyiapkan tim hukum untuk melakukan pendampingan yang optimal untuk Sekjen sebagai kader utama partai kami, tegas Roni Talapesi. Nah, lalu di sini juga dikatakan, saudara-saudara, pemerintah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto dinilai sedang mencari terobosan atau kebijakan untuk memberi karpet merah terhadap koruptor. Setelah merencanakan pemberian amnesti asal kerugian keuangan negara dikembalikan. Kali ini pemerintah menyampaikan opsi lain, yakni pengenaan denda damai untuk kasus korupsi. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas itu mengatakan dimungkinkan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, saudara-saudara,
tanpa lewat presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepala koruptor, memberi pengampunan kepada koruptor karena undang-undang kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu. Kata Supratman dalam keterangan resminya tersebut ya pada Senin tanggal 23 Desember 2024. Namun, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai pernyataan Supratman selaku Menteri Prabowo tersebut itu keliru. Pasalnya, pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan dengan tegas mengatur denda damai hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian kasus korupsi tetap mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Lebih dari itu, sejumlah pengamat dan pakar hukum menilai usul yang disampaikan Supratman tersebut berbahaya karena mengabaikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ya, saudara-saudara. Nah, lalu merespons pernyataan Menkum Supratman, dosen hukum pidana Universitas Tarumanegara Muhammad Praswat Nugraha ya menegaskan denda damai tidak bisa ditetapkan dalam tindak pidana korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi, tutur dia, telah mengakibatkan kerusakan yang sangat luar biasa bahkan bisa meruntuhkan negara. Ini bukan soal kerugian kayak misalnya tawar-menawar untung rugi seperti jual beli di pasar, tapi ini terkait dengan keselamatan bangsa dan negara. Itu kata beliau pada Jumat 27 Desember 2024. Saya pikir ini yang belum dipahami oleh pemerintah Bapak Prabowo maupun menteri-menteri kabinetnya. Sejahat apa korupsi ini bisa menghancurkan sebuah negara? Sambung ex-penyidik KPK ya. Atas dasar itu, Praswat meminta Supratman untuk membaca dan belajar lagi, sebab apa yang dilakukan saat ini mempengaruhi arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa mendatang. Tentu saja ini harus berhati-hati sekali karena ini kita berada di persimpangan jalan. Jalan pemerangan korupsi yang kita pilih hari itu akan menentukan arah mana Indonesia ke depan. Generasi-generasi kita ke depan akan kita bangun ke arah mana. Tegas Praswat ya saudara-saudara. Lalu beliau mengatakan lagi, untuk itu ia meminta Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi agar tidak tergoda dan terpengaruh menerapkan denda damai maupun amnesti untuk mempertimbangkan secara matang pemindahan terhadap tindak pidana korupsi. Jangan sampai semua orang nanti berpikir bahwa silahkan saja korupsi, nanti kalau ketangkap kita bayar denda damainya. Ini yang sangat berbahaya, karena kejahatan korupsi bisa semakin merajalela dan menjamur di tengah masyarakat. Semuanya akan melakukan pungli dari hulu ke hilir. Dari mulai istana sampai ke RT RW akan melakukan pemerasan, melakukan pungli karena tertanam di benak masyarakat bahwa silakan korupsi, nanti kalau ketahuan kita bayar dendanya. Kalau enggak ketahuan lanjut terus. Ini sangat berbahaya sekali. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar kalian bagaimana tanggapan kalian ya. Dan juga di sini kita sudah membahas tentang Megawati batal menyambangi KPK. Dan juga kita bahas langkah salah upaya pemerintah Prabowo ampuni koruptor via denda damai. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.